Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan, Engkau kembali izinkan kami berjumpa di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya hanya perkenanan Tuhanlah yang memampukan kami menjalani setiap hal di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pimpin sertai, bahkan Tuhan tuntun setiap kami agar hidup kami boleh selaras dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, Bapak Ibu Shalom. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini, dan puji Tuhan, ya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati setiap kita, dan biarlah hidup kita boleh senantiasa selaras dengan firman Tuhan. Iya, malam ini saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan. Ya, Shalom Ibu Gembalaku di Mezbah Doa dan Mezbah Syukur. Perkenalkan, nama saya Juniati. Saya dari Pekanbaru, Bu. Saya mau bersaksi. Saya ini seorang ibu rumah tangga dan mempunyai seorang anak yang masih berumur 15 tahun. Saya sudah mengikuti YouTube Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur dan Sunday Online serta semua khotbah-khotbah Ibu sejak zaman pandemi, yang berarti 2020 ya. Saya sangat dikuatkan dengan khotbah-khotbah Ibu dan bisa melewati semuanya pada zaman pandemi COVID waktu lalu. Saya mau bersaksi, Bu, ya, pada bulan Desember 2024 yang lalu, ya, suami saya meninggal dipanggil Tuhan. Hari itu suami saya sehat-sehat saja dan paginya kami masih sarapan bersama. Jam 9 suami mandi dan ingin pergi jualan karena kami jualan ke toko grosiran. Dan setelah mandi kira-kira jam 11 siang suami saya pamit dan berangkat dari rumah. Saya melihatnya pergi, tidak ada perasaan apa-apa. Namun kira-kira jam 3 ya, teman suami menelpon kalau suami saya pingsan saat berjualan di salah satu toko dan mereka bawa ke rumah sakit, namun di jalan sudah tidak tertolong. Sampai di rumah sakit suami saya sudah meninggal. Mendengar itu saya sangat syok dan tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menangis dan menangis ya. Itulah saudara ya, hidup ini memang kita gak pernah tahu ya. Hari ini kita masih ada, besok mungkin sudah tidak ada. Dan ya itulah, hidup ini dapat berubah ya dalam sewaktu-waktu, makanya kita harus terus berjaga-jaga. Saya syok dan hanya bisa menangis dan menangis dan menangis. Singkat cerita, akhirnya suami saya dimakamkan dan saya bingung mau berbuat apa karena saya tidak ada pekerjaan untuk melanjutkan hidup dan bisa menyekolahkan anak saya. Sementara juga harta juga tidak ada. Ya, karena rumah juga kami ngontrak. Ya, dan kami hanya memasarkan produk-produk ke toko-toko dan itu pun dilakukan oleh suami saya. Dan kami punya mobil yang selama ini dipakai suami untuk berdagang dan itu juga masih kredit. Baru dibayar 1 tahun dan sisanya masih 4 tahun lagi. Singkat cerita, saya pergi ke leasing ke tempat mobil suami saya itu kredit untuk mengajukan klaim asuransi jiwanya. Dan ya, di sana pihak leasing berkata bahwa asuransi jiwa tidak ada. Yang ada kalau suami saya kecelakaan dan meninggal. Ya, kalau tidak kecelakaan ya tidak bisa dibayarkan. Serta mungkin kehilangan unit itu akan diganti. Itulah persetujuan awal suami saya dengan pihak leasing. Ditambah lagi mobil itu sudah tidak bisa saya lanjutkan karena saya tidak punya penghasilan yang menetap. Sementara untuk meneruskan usaha suami saya juga tidak mampu. Akhirnya saya pulang ke rumah dengan berderai air mata, Bu. Saya masuk ke kamar saya dan saya berdoa. Saya menangis kepada Tuhan. Ya, enggak tahu mau berbuat apa. Saya sempat bertanya pada Tuhan, kenapa Tuhan panggil suami saya begitu cepat? Ya, sepertinya saya tidak mampu untuk melewati semua ini. Setiap hari yang saya bisa lakukan hanya menangis dan menangis, saya tidak berdaya. Namun setiap malam saya selalu ikut Mezbah Doa bersama dengan anak saya. Ya, dan akhirnya lewat firman Tuhan yang Ibu sampaikan saya menyadari bahwa segala sesuatu itu memang ada waktunya. Dan semua yang terjadi memang itu Tuhan izinkan dalam hidup kita. Itulah yang saya selalu dengar dari khotbah-khotbah Ibu yang membuat saya kembali bangkit. Dan akhirnya saya berdoa kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan, dan bagaimana saya akan hidup selanjutnya. Saya minta untuk Tuhan menuntun. Saya berdoa menangis di hadapan Tuhan, seperti saya mendapatkan kekuatan yang baru.
Dan juga bukan hanya itu, saya diberi tuntunan dan hikmat untuk saya pergi kembali ke leasing itu. Dan ditemani oleh saudara rohani saya, ya saya kembali ke leasing membawa mobil tersebut karena saya bingung ya, udah nggak bisa bayar. Jadi ya memang saya bawa mobil itu ke sana dengan niat akan mengembalikan mobil itu karena sudah menunggak selama 2 bulan. Ya, dalam proses sejak kematian suami saya. Lalu saya mengutarakan maksud saya kepada ya leasing itu. Dan puji Tuhan Bu, wow ya Tuhan itu ajaib luar biasa. Waktu awal pertama saya datang, saya ditolak katanya tidak ada asuransi dan itu hanya berlaku ketika kecelakaan atau suami saya meninggal atau mobilnya hilang. Ya, dan ketika yang kedua kami datang itu saya mengutarakan maksud saya untuk mengembalikan mobil itu, ya Tuhan ajaib memutarkan keadaan. Sampai di sana ketika saya mengutarakan semua maksud saya, tanpa saya duga-duga pihak leasing itu mau memberikan kami santunan. Ya, atas kematian suami saya diberi santunan ya. Dan ya berbeda dengan pertama kali saya ke sana, tidak dapat apa-apa, tidak memberi apa-apa. Bahkan kreditnya harus dilanjutkan. Ya, dan sungguh dahsyat Bu ya, saat saya yang kembali yang kedua kali sungguh dahsyat dan ajaib Tuhan Yesus. Ya, saya diberi santunan, bahkan lewat santunan itu saya bisa membuka usaha baru. Ya, puji Tuhan saudara ya. Saya sampai menangis Bu karena kebaikan Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa. Dan saya ingat waktu saya berdoa, saya berjanji kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan menjawab doa saya perihal mobil ini bisa terselesaikan, maka saya mau bersaksi di mesbah doa. Itulah nazar saya kepada Tuhan. Singkat cerita, kami pulang sampai di rumah, saya menangis kepada Tuhan karena semua doa-doa saya dijawab Tuhan dengan begitu ajaib. Itulah Bu kebaikan ya Tuhan yang bisa saya saksikan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang ajaib. Juga terima kasih kepada Ibu Debbie yang selalu mengajarkan kami selama ini untuk selalu berserah penuh kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita, dan saya dikuatkan dengan semua khotbah-khotbah Ibu. Hidup saya sangat banyak diubahkan oleh setiap firman yang Ibu sampaikan setiap hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga, diberkati Tuhan senantiasa Ibu. Salam dari saya, ya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Wow, saudara, luar biasa ya ketika kita mendengar kesaksian ini. Sepertinya Tuhan itu sangat mudah membalikkan keadaan. Bayangkan ya ibu tiba-tiba kehilangan suami ya, dan masih ada ditinggalkan sisa utang kredit mobil yang masih di leasing. Ya, lalu tidak tahu mau berbuat apa karena udah gak bisa bayar. Ya, bahkan sudah menunggak 2 bulan. Waktu pertama kali ibu datang menyerahkan perihal mobil itu, dari leasing menjawab bahwa ya ibu harus tetap tanggung jawab melanjutkan kredit. Ya, karena ya memang tidak ada dapat santunan apa-apa karena suami meninggal bukan karena kecelakaan. Ya, lalu ibu berdoa menangis seperti yang sudah saya baca tadi, saudara, luar biasa. Ketika berdoa menangis, meminta jawaban dari Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, menerima semua kehendak Tuhan yang terjadi. Tadinya bertanya kenapa, dan kenapa. Tapi pada akhirnya ibu menyadari, ya, dan mencoba untuk kembali ke leasing karena sudah nggak bisa berdaya, udah 2 bulan nggak bayar. Perihal tadinya mau ke leasing, mau membalikan mobil itu karena udah nggak bisa bayar. Ternyata sampai di sana, ya Tuhan membalikan keadaan. Ya, mobilnya itu sudah nggak perlu dibayar, bahkan ibu dapat santunan, dan lewat santunan itu sekarang buka usaha baru. Saudara, kalau kita melihat cara kerja Tuhan, ya itu seringkali memang tidak tidak bisa diduga dan tidak ya bisa dipahami. Namun itulah Tuhan ya, ketika Dia bekerja maka di luar logika kita semua bisa terjadi. Makanya kenapa selalu saya berkata, ya cari Tuhan, jangan cari manusia, jangan pinjam uang ke orang, jangan pinjam uang ke saya, tapi berlutut di kaki Tuhan, karena manusia bukan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Ya, saya yakin kalau ibu sibuk cari-cari manusia, sibuk pinjam-pinjam uang untuk bayar cicilan mobil, ibu tidak akan melihat perkara itu terjadi
terjadi. Tapi karena ibu berserah sungguh kepada Tuhan, menangis di kaki Tuhan, ya tidak pernah sia-sia saudara. Orang yang menangis di kaki Tuhan itu Alkitab berkata air matanya ditampung dalam kirbat Tuhan. Dan puji Tuhan ibu bernasar, Tuhan kalau Tuhan bisa bekerja dan masalah mobil ini bisa selesai, maka aku akan bersaksi di mesbah doa. Ya itu tadi yang sudah kita baca tentang nasar ya, bahwa kemarin kita sudah belajar kepada Tuhan lah orang membayar nasar. Ya dan ketika kita ini membayar nasar, bernasar, Tuhan itu menepati janjinya dan kita juga harus menepati janji kita untuk bersaksi. Terima kasih Ibu, luar biasa kesaksiannya. Tuhan memberkati ya. Dan saya percaya Tuhan akan terus menyertai. Baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Ya, kita sekarang akan masuk di Mazmur 66, nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Ya, Mazmur 66. Jadi ketika Tuhan menolong, maka kita itu harus bersyukur karena pertolongan Tuhan. Dan salah satu cara kita bersyukur adalah dengan bersaksi. Seperti Ibu katakan tadi, ini cukup panjang, mungkin kita akan baca setengah aja, nanti besok kita akan ya lanjutkan atau ya kita lihat ya. Mazmur 66 ya, nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, bermazmurkan namamu Selah. Saudara ya, dikatakan di sini kita harus bermazmur memuliakan nama Allah. Ya, bahkan di sini dikatakan kita harus memuji ya dan membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Dikatakan di sana ya betapa dahsyatnya perbuatan Tuhan itu bagi setiap kita. Dan itulah sebabnya saudara ya, kenapa setiap kali saudara saya membaca ya, setiap saya membaca kesaksian itu ya saya selalu membaca itu di sana masih gini. Kalau saya disembuhkan, saya akan bersaksi di mesbah doa. Kita bersaksi itu artinya kita bermazmur, memuliakan nama Tuhan. Kemarin juga kita sudah baca yang kakinya sakit tidak sembuh-sembuh. Saya bernasar, Tuhan kalau saya sembuh, saya mau bersaksi di mesbah doa. Malam ini juga masalah ditinggal suami, gak bisa bayar cicilan mobil. Saya bernasar kalau Tuhan tolong masalah ini, saya akan bersaksi di mesbah doa. Saudara, ketika kita itu mau memuliakan Tuhan, maka dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Ya, bermazmurlah, muliakanlah kedahsyatan nama Tuhan. Ayat 5, pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering. Dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena dia. Ya, jadi kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Orang-orang berjalan kaki menyeberangi sungai, bangsa Israel menyeberang laut. Itu kan hal-hal yang tidak masuk akal. Seperti kesaksian malam ini kita dengar. Tadinya sudah ditolak, tidak ada asuransi, nggak dapat apa-apa. Tapi waktu berdoa sampai 2 bulan, bingung, sudah nggak bisa nyicil mobil. Ya, dan Tuhan membalikan keadaan. Itu namanya ya pekerjaan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Ya, ia mengubah laut menjadi tanah kering dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena dia. Kita bersuka cita karena Tuhan waktu kita mengandalkan Tuhan. Ya, ayat 7, memerintah, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Selah. Ya, pujilah Allah kami hai bangsa-bangsa dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Ya, saat kita sudah merasa goyah karena gak ada jalan keluar, maka datanglah kepada Tuhan. Dia meneguhkan, dia menguatkan kaki kita saudara. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita itu goyah ya. Tuhan tidak akan membiarkan ya kita ini dipermalukan. Dia tidak membiarkan engkau goyah dan bimbang. Ya, ia mempertahankan jiwa kami dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Ya, kata Daud ya. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring.
ayat 10, sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Orang itu harus dimurnikan, saudara. Dan ketika kita dimurnikan, maka disitulah kita akan melihat, oh ternyata Tuhan itu dahsyat ya. Dan pemurnian itu tujuannya adalah apa? Supaya iman kita semakin teguh. Pemurnian itu tujuannya apa? Supaya hati kita semakin tertuju pada Tuhan. Pemurnian itu tujuannya apa? Supaya kita kuat. Pemurnian itu tujuannya apa? Agar kita ini punya kesaksian. Pemurnian itu tujuannya apa? Agar kita memuliakan nama Tuhan. Saya begitu banyak mengalami proses pemurnian dari Tuhan, dan itu yang menjadi bekal ya saya bisa melayani, menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, karena khotbah tanpa pengalaman pribadi itu kosong. Ya, khotbah yang hidup adalah khotbah yang disertai dengan kesaksian yang menyatakan bahwa Tuhan itu benar-benar hidup. Kita sendiri mengalami Tuhan, dan itulah yang dimaksud dengan ya memuliakan Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, bersaksi bagi Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Saya berdoa saudara, ketika kita ini mengalami ujian, dimurnikan, jangan marah, jangan protes sama Tuhan, tapi sebaliknya bersyukur dan bersukacita. Kesaksian 2 malam ini yang kita baca berturut-turut, wow, luar biasa sekali bagaimana pekerjaan Tuhan yang ajaib. Ya, karena itu tetaplah bersandar dan berharap pada Tuhan. Ya, dan tetaplah percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Dan kita akan lanjutkan besok ya, karena ini cukup panjang dan sayang kalau hanya dipersingkat saudara. Pembahasannya cukup bagus. Kita sampai di sini dulu malam ini, Mazmur 66 ayat yang ke-10. Biarlah kita semua mau dimurnikan oleh Tuhan. Dan mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa menopang kami, menuntun kami, membawa kami Tuhan di dalam segala kebaikan Tuhan. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu, mereka yang sedang mengalami pemurnian dari Tuhan dalam keluarga, keuangan, kesehatan, bahkan dalam apapun juga. Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, sehingga apapun yang kami hadapi dan jalani, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, pemulihan demi pemulihan terjadi dalam masalah keuangan, kesehatan, dalam masalah pemulihan keluarga, semuanya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bahkan berkati setiap mereka yang rindu mengalami kesembuhan, dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Yang mengalami masalah keuangan, Tuhan pulihkan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan-Mu tercurah buat bangsa ini, biar bangsa ini terus memuliakan Tuhan, jadi bangsa yang sungguh-sungguh dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Biar terjadi hujan pertobatan di bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang bertobat, berbalik kepada Tuhan. Berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden Prabowo Gibran, jadi orang yang takut akan Tuhan, sehingga keputusan mereka berdasarkan kebenaran dan takut akan Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan tercurah atas dunia ini Bapak, supaya setiap orang berdosa, meninggalkan dosa dan berbalik kepada Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah Tuhan atas hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah berkat-berkat-Mu tercurah atas hidup kami. Mari saudara buka hati dan tangan-Mu malam ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan Immanuel. Dan ada satu pengumuman saudara, bagi saudara yang ingin ke Israel, masih tersedia 2 seat lagi. Ya, kami baru dapat kabar bahwa ada 2 seat lagi yang tersedia dari maskapai. Saudara boleh daftarkan diri saudara, dan kita akan sama-sama mengalami siaran rohani bersama Tuhan.